Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Labanov, kelas Matek Stosi C semester 1. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Junaidi SAG MHUM MKOM, selaku dosen pengajar mata kuliah agama Islam. Video ini akan mempresentasikan makalah UAS agama Islam saya dengan judul Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji korupsi bukan hanya sebagai masalah hukum duniawi, tetapi juga sebagai dosa besar dalam pandangan Islam. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia di era globalisasi ini. Kita sering menyaksikan berita tentang pejabat yang terlibat dalam penggelapan dana negara atau praktik suap menyuap yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Dari sudut pandang Islam, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah dosa besar yang melanggar prinsip amanah, keadilan, dan tauhid. Al-Quran menyatakan bahwa Islam telah menyempurnakan agama, termasuk dalam menjaga integritas manusia. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam memandang dan menangani korupsi ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu korupsi, secara umum, korupsi itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, bukan keuntungan bersama. Seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Islam, korupsi memiliki dimensi yang lebih luas. Ia disebut sebagai riswah, yang berarti suap, gulul, yang berarti pengkhianatan, atau fasad, yang berarti kerusakan di muka bumi. Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan amanah yang merusak tatanan sosial dan spiritual, karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keadilan di muka bumi. Oleh karena itu, makanya kita di sini membahas apa itu perspektif hukum Islam terhadap korupsi. Hukum Islam melarang korupsi secara tegas karena bertentangan dengan maksadah syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korupsi merusak harta dan keadilan, sehingga hukumnya bisa berupa fazir atau bahkan hukum had jika itu memang parah. Dalil-dalil dari Al-Quran yang relevan antara lain yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang menghukum pencuri dengan potong tangan sebagai pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menekankan keparahan korupsi sebagai bentuk pencurian. Selain itu, Quran Surat Al-Imran ayat 161 menyatakan bahwa pengkhianatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, membawa beban dosanya sendiri. Ada juga Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang memerintahkan keadilan yang langsung bertentangan dengan korupsi. Hadis Nabi Muhammad SAW turut memberikan peringatan. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, "Kembalikanlah amanah kepada yang mempercayakannya, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." Ini menekankan pentingnya kita beramanah. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, "Barang siapa yang aku jadikan sebagai pemimpin atas suatu kaum, kemudian ia tidak menunaikan hak mereka, maka aku akan memeranginya pada hari kiamat." Ini menunjukkan tanggung jawab pemimpin. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menggambarkan korupsi sebagai penyakit hati, sementara di fikih menganggapnya sebagai kejahatan yang dapat dihukum sesuai jenisnya. Lalu apa itu dampak korupsi dalam bermasyarakat? Dampak korupsi itu sangat luas dan merusak. Secara sosial, ia menciptakan ketimpangan yang memicu konflik serta demo atau kekerasan. Karena orang miskin semakin terpinggalkan. Di Indonesia, dana bantuan sosial yang dikorupsi membuat rakyat secara keseluruhan sangat menderita. Secara ekonomi, korupsi menghabiskan triliunan rupiah yang seharusnya untuk pembangunan, menyebabkan inflasi, harga mahal, dan penurunan investasi. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan korupsi dapat menurunkan angka pertumbuhan
ekonomi sebanyak 2-3% per tahun dan membuat negara tertinggal. Tak hanya itu, dampak spiritual dan akhirat lebih menakutkan. Korupsi adalah dosa besar yang menghitamkan hati dan menjauhkan dari Allah SWT. Quran Surat Al-Maidah ayat 33 menyatakan bahwa pelaku fasad akan dihukum sesuai beratnya. Di akhirat, mereka dihisab atas setiap sen perbuatan haramnya. Dan pahala amal bisa hilang secara pribadi. Korupsi membuat hidup penuh ketakutan dan rasa bersalah, serta menurunkan kepercayaan bermasyarakat. Lalu, cara kita untuk mengatasi korupsi dalam Islam seperti apa? Islam telah menawarkan solusi komprehensif. Pertama, pendidikan dan dakwah sejak dini untuk menumbuhkan takwa dan amanah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 17. Kedua, penerapan syariat Islam yang tegas seperti hukum had untuk pencegahan dan seperti apa yang dikatakan hadis Nabi untuk menekankan pemimpin itu harus adil. Ketiga, peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah harus transparan, sementara masyarakat mengawasi dan melaporkan jika ada tindak korupsi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kasus korupsi ini yaitu korupsi dalam perspektif hukum Islam adalah perbuatan haram yang melanggar amanah dan keadilan. Korupsi itu bisa dihukum berat berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan dampak merusak sosial, ekonomi, spiritual, dan akhirat. Namun, Islam memberikan solusi melalui pendidikan syariat dan peran masyarakat. Semoga presentasi ini memberikan wawasan dan mendorong kita untuk menjauhi dari korupsi itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Muhammad Zakil Abanov. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.